Selama bulan suci Ramadan ini, kita sudah terbiasa menjaga. Apa dikatakan oleh Imam Al-Hajj Hasan Al-Attas? Hendaklah dia menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid yang setiap saat kita tempati ini, ketika kita mati besok menangis dia. Nah, itu makanya Bapak Ibu Allah dalilnya kalau kita melaksanakan sholat sunat tadi ini, kita selesai melaksanakan. Kemudian biasanya ketika kita berpindah, bergeser. Untuk apa? Untuk menjadi saksi besok yang lebih akhir. Usahakan berpindah, jangan di tempat itu saja. Berpindah. Setiap tempat sujud kita itu besok akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita pernah sujud di situ. Ya Allah. Akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang, ketika kita masih hidup tak pernah menempelkan jejak kita ini di tempat sujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makanya dinamakan masjid. Masjid itu asal katanya sajadah. Sajadah, masjid tempat sujud. Nah, itu asal katanya sajadah. Sajadah, sajadah bermakna tempat sujud. Maka mesti kita menjaga adab-adab di dalam masjid. Nah, apa di antara adab-adab di dalam masjid itu? Nah, ketika kita masuk ke dalam masjid, wayuqaddimu dahulukan kaki kanan, waqul dan ucapkanlah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatak. Itu makanya saya bilang sama-sama di dalam masjid, sama-sama sholat berjamaah. Imam bertakbir, kita bertakbir. Imam rukuk, kita berrukuk. Tapi pahala tak sama. Sebab apa sebab pahala tak sama? Ada orang yang mengamalkan sunnah, ada orang yang tak mengamalkan sunnah. Maka dikatakan sama-sama bekerja dalam satu perusahaan, masuk jam yang sama, keluar pada jam yang sama, tapi gaji terus beda. Sama. Nah, jadi Bapak Ibu, kita ini sama-sama dalam masjid nih, tapi pahala kita tak sama. Ada yang paham tentang sunnah, ada yang tak paham. Ada yang ketika masuk tadi tak kaki kanan, tak kaki kiri, tak tahu diri. Maka sunnahnya melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Andai kata kita tak mampu, mungkin ada keperluan, tak kepingin melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid, maka sebagai gantinya kita baca apa? Kita baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar arba'a marrah, 4 kali. Bapak masuk ke dalam masjid ini, mesti ada adab. Nah, dalam sholat berjamaah mesti punya adab. Imam mesti punya adab. Makmum mesti punya adab. Apa di antara adab imam dengan makmum? Imam kalau dia sholat kan tengok ke belakang tuh, lurus dan rapatkan saf. Bukan hanya sekedar lurus dan rapatkan saf, tapi melihat siapa jamaah yang hadir dalam sholat berjamaah. Jamaah seperti kita sekarang ini tidak boleh baca ayat panjang-panjang. Makmum mesti juga beradab dengan imam. Nah, apa di antara adab makmum dengan imam ini? Satu di antaranya adab makmum dengan imam. Imam makmum itu belum boleh meninggalkan tempat sholatnya sebelum imam meninggalkan tempat sholatnya. Kalau imam itu sudah mulai berzikir Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kemudian Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kemudian afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya tanya kepada Bapak Ibu, mana jemaah yang tinggal di masjid daripada yang keluar? Banyak yang keluar. Tidakkah dia pernah belajar? Tengok, la ilaha illallah, la ilaha illallah kalimat yang hak yang mati. Dengan kalimat la ilaha illallah itulah dia dibangkitkan besok. Kenapa takut dengan kalimat la ilaha illallah? Yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Salat berjamaah itu diasbabkan adanya imam yang memimpin di sini. Jangan sampai Ramadan meninggalkan kita tinggal ke masjid, kita tinggalkan Al-Quran. Boleh Ramadan pergi, tapi kita tetap istiqomah di masjid. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila telah berpikir hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wala. illallah la ilaha illallah la